semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama saya lagi, Samudin, dan kita ngebahas sebuah laptop baru lagi dari merek MSI Bro, yang mengeluarkan varian untuk segmen bisnis dan harganya ini dibanderol di angka 7 jutaan saja. Untuk tipe laptop yang kita review, ini adalah varian MSI Model 14 C11M dan dia itu menggunakan prosesor Intel Core i3 Gen 11. Nah, untuk informasi juga buat kalian, MSI di varian terbaru ini juga ada varian Intel Core i5 dan juga ada varian Intel Core i7. Dimana untuk harganya itu selisihnya lumayan bro. Untuk i5 harganya di angka 9.400.000, sementara untuk yang varian i7 dia dibanderol di angka 10.900.000 rupiah. Nggak sampai 11 juta, tapi kalian bisa mendapatkan varian laptop bisnis seperti ini. Dan bedanya dari ketiga buah spek itu cuman beda prosesor aja antara i3, i5 hingga i7. Tapi saya ada yang aneh di sini bro. Anehnya adalah kayak gini. Sebenarnya kalau kita melihat urutannya MSI mengeluarkan produk, dia itu sudah mengeluarkan varian MSI Model 14 yang di dalamnya sudah pakai prosesor Intel Gen 12 dan kita juga udah pernah review. Tapi di varian produk kali ini MSI malah downgrade dan produk ini dalamnya itu pakai Intel Gen 11 series. Saya agak bingung awalnya, tapi pas kita riset, kita analisa, kok MSI mengeluarkan varian produk yang prosesornya lebih turun. Ternyata tujuannya adalah supaya para pengguna MSI ini bisa menyentuh di segmen harga yang lebih terjangkau dan bisa merasakan enaknya menggunakan varian MSI seri bisnis seperti ini. Karena kalau kita melihat di harga Gen 12 itu tujuannya itu masih tinggi bro, di harga 12 juta. Kalau ini cuma di harga 10 jutaan. Kan lumayan bro selisihnya, masih di angka 1 hingga 2 jutaan. Jadi kalau kita ngomongin soal budget, ini worth it sekali untuk dibeli. Oke, kita akan lanjut ngomongin tentang model desain dan juga value apa yang kita dapatkan pas menggunakan produk ini. Varian produk ini sama persis kalau kita melihat material casingnya dengan varian yang menggunakan Intel Gen 12. Jadi casingnya itu sekarang semuanya sudah menggunakan plastik ABS. Tentunya keuntungannya ini laptop bobotnya akan enteng, cuma di angka 1,4 kg. Tapi minusnya kalau menurut saya ini akan terasa kurang mewah kalau casingnya masih menggunakan plastik. Tapi kalau kita ngomong soal harga, mungkin ini salah satu sebab kenapa kok laptop ini murah, ya karena materialnya sekarang menggunakan plastik. Dan teman-teman bisa melihat ya, untuk di bagian luar logonya MSI, dia pakai logo yang baru. Terus varian produk ini memiliki dua buah varian warna. Ada warna hitam seperti yang kita review, ada juga warna silver. Sementara kalau untuk layar, produk ini menggunakan ukuran standar di angka 14 inch, terus resolusinya Full HD dengan kecerdasan di angka 250 nit. Dan jenis untuk layarnya dia itu anti glare, sehingga ketika teman-teman menggunakan laptop ini di dalam ataupun di luar ruangan, saya rasa ini akan tetap nyaman-nyaman aja. Dan karena hardware-nya menggunakan ABS level, jadinya pas teman-teman menggunakan di berbagai sudut view angle, ini akan tetap nyaman di mata bro. Terus sebagai pelengkap, produk ini juga memiliki kamera dengan resolusi di angka 720p, yang artinya teman-teman bisa memanfaatkan produk ini untuk berbagai kebutuhan meeting online, entah Zoom, Google Meet, ataupun yang lain. Kalau kita akan turun ke bawah, pengalaman saya pas pakai produk ini, keyboardnya ini sama persis bro dengan varian MSI yang menggunakan Gen 12. Jadi feel comfortnya ada, terus dia juga memiliki ciri khas. Kalau di bagian tepinya, ini MSI kan key travelnya itu dia ada warna putih, sehingga backlightnya ini akan lebih terlihat kalau teman-teman ngetik di area yang minim cahaya. Cuman kekurangannya menurut saya, MSI ini tombol powernya masih terletak di dalam keyboard, sehingga kalau kita ngetik mungkin bisa agak typo kepencet tombol powernya. Tapi sebenarnya itu masih bisa disetting kok bro. Kalau untuk colokan IO portnya, ini laptop lengkap bro. Dia itu terdapat di sisi kiri dan juga kanan. Mulai port HDMI, ada USB Type A, USB Type C, yang plus bisa kita manfaatkan untuk ngecharge. Ada juga colokan jack 3.5. Dan untuk di sebelah kanan dia ada juga colokan micro card reader dan ada sebuah juga colokan USB Type A. Sehingga buat teman-teman yang ingin manfaat laptop ini di kantor ataupun di ruang apapun juga, tinggal colok kiri kanan, udah beres semuanya. Dan sebagai penunjang untuk kebutuhan online, varian MSI ini juga dilengkapi dengan Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.2. Artinya ini akan lebih enak untuk menangkap bandwidthnya bro, sehingga apapun kebutuhan onlinenya ini akan lebih nyaman dan juga nggak gampang putus-putus. Penting juga diperhatikan kalau kita ngomongin segmen bisnis kayak gini. Dan buat teman-teman yang udah beli produknya di varian MSI Model 14, kalian juga tentunya akan mendapatkan paket bundling berupa softcase yang keren kayak gini bro. Softcase model kayak gini, kalau kalian pakai outfit apapun juga, ini akan matching. Karena modelnya simple, terus memiliki beberapa kompartemen, yang dimana kompartemen ini kita bisa menaruh untuk dompet, pulpen, ataupun perangkat yang lain. Tentunya juga bisa kita manfaatkan untuk menaruh chargernya juga.
Dan seperti yang saya infokan di awal, produk ini dia itu menggunakan prosesor Intel Core i3 Gen 11 yang serinya adalah 1115G4, terus dibekali dengan RAM 8GB, cuman sayangnya 8GB-nya ini udah tersolder, jadi nggak bisa di-upgrade. Plus kalau kita ngomong soal penyimpanan, produk ini udah dikasih penyimpanan yang lega sekali di kapasitas 512GB yang menggunakan NVMe PCI generasi ketiga. Nah, kalau untuk kelengkapan softwarenya, MSI seperti biasa, masih minus tidak ada Office-nya, tapi tetap ada Windows 11. Sehingga kalau teman mau beli produknya, kalian bisa langsung minta sama penjualnya biar diinstalkan, biar nggak repot, biar tinggal pakai. Dan dari beberapa pengetes yang udah kita lakukan, karena laptop ini termasuk seri bisnis, terus juga masih menggunakan prosesor Intel Core i3, kalau kalian itu dipakai untuk kebutuhan cari hiburan seperti bermain game, ataupun untuk beberapa kebutuhan kayak mungkin desain, Photoshop, Corel, nyaring-nyaringan, ini masih oke. Tapi perlu tambahan ya informasi, bahwa varian MSI ini tidak dibuat untuk kebutuhan gaming ataupun untuk kebutuhan desain, karena tidak memiliki VGA disk grafis. Tapi kalau kita ngomongin soal segi produktivitas, wah MSI ini mantap banget bro. Baterainya bisa tahan di angka 5-6 jam, tergantung teman-teman dipakai untuk apa. Dan kalau teman-teman ingin memanfaatkan daya tahan baterainya biar lebih awet, teman-teman bisa memanfaatkan MSI Center Pro, software bawaan dari MSI yang bisa kalian otak-atik untuk bisa mengoptimalkan perangkat kalian, contohnya daya tahan baterai. Terus kalian juga bisa mendiagnosa perangkat laptop kalian, dan juga teman-teman juga bisa merawat untuk software upgrade-nya dari sini semua. Jadi saya bisa bilang laptop ini plusnya adalah harganya murah, tapi kekurangannya untuk opsi upgrade-nya ini minus bro, karena RAM-nya udah tersolder. Tapi kalau kita ngomong soal model, ini tampilannya cukup eksklusif menurut saya. Teman-teman bisa bandingkan antara merek MSI Model 14 series, kalau dibandingkan sama kompetitor, dia ada ThinkBook series punya Lenovo, ada VivoBook series punya Asus, ada series Shift punyanya Acer. Dari ketiga buah segmen unggulan ini, kalian bisa mengcompare dengan spek yang sama, terus fitur-fitur unggulan yang ada pada MSI ini. Contohnya yang sedikit tapi bermanfaat adalah laptop ini bisa kita buka layarnya sampai 180 derajat. Terus kalau kita lagi ngomong sama klien, teman-teman bisa manfaatkan tombol yang ada di F12 untuk bisa memutar layar kalian. Jadi fitur-fitur sepele ini nyatanya bisa sangat bermanfaat untuk berbagai kebutuhan kita untuk ngomong sama klien. Nah, jadi apapun kekurangan dan kelebihannya, kembali lagi sama budget masing-masing. Mungkin cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat, dan see you next time, next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke?